Pernahkah kalian membayangkan hanya karena sebuah ucapan yang terlontar sembarangan hidup kalian berubah selamanya? Seorang pemuda di Sambas pernah mengalaminya. Saat bercanda di ladang, ia mengucapkan kalimat yang seharusnya tidak pernah diucapkan. Beberapa menit kemudian, sesuatu muncul dari dalam hutan dan menagih ucapannya. Yang lebih mengerikan, makhluk itu kemudian menjadi istrinya selama bertahun-tahun dan hidup layaknya manusia biasa. Namun, sebuah larangan yang terlupakan membuat rahasia mengerikan itu terungkap kembali hingga kini. Konon keturunan mereka masih bisa dikenali dari sesuatu yang selalu muncul di halaman rumah mereka tanpa pernah ditanam. Inilah kisah yang dipercaya benar-benar terjadi di Sambas. Pada tahun 1987 di desa Semelagi Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, kisah ini berasal dari seorang pemuda yang sebut saja bernama Yanto. Sehari-harinya ia bekerja sebagai petani ladang. Suatu sore, Yanto dan sahabatnya Dedi sedang membersihkan rumput liar di ladang yang berbatasan langsung dengan hutan. Sambil bercanda, Yanto berkata, "Ded, kalau sekarang ada perempuan muncul dari hutan ini, aku akan menikahi dia." Dedi pun tertawa. "Kamu ini ada-ada saja, mana mungkin ada perempuan sendirian di tengah hutan begini?" Namun, tawa mereka mendadak berhenti. Dari arah pepohonan terlihat seorang wanita berjalan perlahan menuju mereka. Awalnya, mereka mengira itu warga kampung yang tersesat, tetapi semakin dekat sosok itu semakin jelas keanehannya. Wajahnya pucat seperti mayat, matanya putih tanpa bola mata hitam, rambutnya panjang terurai hingga pinggang. Yanto dan Dedi pun langsung gemetar. Astagfirullahalazim. Mereka mundur beberapa langkah. Wanita itu berhenti tepat di hadapan Yanto. Dengan suara pelan dan jelas, ia berkata, "Nikahi aku, Mas. Tepati janjimu." Mendengar itu, darah mereka seakan berhenti mengalir. Dedi langsung lari meninggalkan ladang, sementara Yanto terpaku tak mampu bergerak, dan sejak hari itu gangguan mulai datang. Malam pertama, Yanto mendengar suara perempuan tertawa di luar rumahnya. Saat dibuka, tidak ada siapa-siapa. Malam berikutnya, suara yang sama terdengar dari atas atap. Lalu malam ketiga, sosok wanita itu muncul di jendela kamarnya sambil tersenyum. Gangguan itu terus berulang hingga beberapa bulan. Akhirnya, melalui bantuan seorang dukun tua dan ritual yang tidak diketahui banyak orang, sosok tersebut berubah menjadi manusia biasa dan benar-benar menjadi istri Yanto. Namun sebelum pernikahan itu berlangsung, wanita itu pun mengatakan satu syarat. "Jangan pernah memasak ikan gabus dengan cara dibakar. Jika larangan itu dilanggar, aku akan kembali ke alamku dan kita tidak akan pernah bisa bertemu lagi." Yanto menyanggupinya. Tahun demi tahun berlalu, mereka hidup seperti keluarga biasa dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir sebagai manusia normal. Semua terlihat baik-baik saja, hingga suatu sore pada tahun 1994, Yanto pergi ke ladang bersama anaknya yang saat itu berusia sekitar 6 tahun. Di tengah perjalanan, anaknya tiba-tiba merengek minta ikan gabus. Anehnya, anak itu berkali-kali meminta agar ikan tersebut dibakar. Karena tidak tahan dengan tangisan anaknya, Yanto menangkap seekor gabus dari parit dekat ladang lalu membakarnya. Saat api mulai membakar tubuh ikan itu, angin mendadak bertiup sangat kencang. Pepohonan bergoyang tanpa henti, burung-burung berterbangan keluar dari hutan, namun Yanto tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Di rumah, istrinya sedang menyiapkan makan malam tiba-tiba menjerit keras. Tubuhnya kejang dan matanya berubah putih. Kemudian terdengar suara tawa mengerikan memenuhi rumah. Kik, 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 seperti tawa kuntilanak. Beberapa tetangga yang mendengar langsung keluar rumah. Mereka melihat sosok perempuan berambut panjang terbang melewati atap rumah sebelum menghilang ke arah hutan. Menjelang maghrib, Yanto dan anaknya pulang. Rumah mereka kosong, tidak ada tanda-tanda keberadaan sang istri.
Saat itulah Yanto teringat pada larangan yang pernah diberikan bertahun-tahun sebelumnya. Wajahnya pun langsung pucat. Tiba-tiba terdengar suara tawa dari pohon cermai di belakang rumah. Kik 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 kik. Yanto menoleh. Di atas pohon itu berdiri sosok perempuan bergaun putih dengan rambut panjang menutupi wajah. Perlahan sosok itu turun. Ketika wajah itu terlihat, Yanto sadar bahwa itu adalah istrinya. Namun, kini ia telah kembali menjadi kuntilanak. Anaknya langsung menangis ketakutan. Ayah, siapa itu? Aku takut. Sosok itu menatap mereka dengan mata putih kosong. Yanto, kau telah melanggar perjanjian kita. Suaranya terdengar seperti dua suara yang berbicara bersamaan. Aku harus kembali ke alamku. Anak itu manusia seutuhnya. Rawat dia baik-baik dan jangan pernah mencariku. Setelah mengucapkan kalimat itu, sosok tersebut tertawa panjang, kemudian tubuhnya melayang ke udara dan menghilang ke dalam gelapnya hutan. Sejak malam itu tidak pernah terlihat lagi. Namun warga percaya bahwa kisah itu belum benar-benar berakhir. Konon, setiap rumah keturunan Yanto selalu ditumbuhi pohon cermai meskipun tidak pernah ada yang menanamnya. Beberapa anggota keluarga bahkan mengaku pernah melihat sosok perempuan rambut panjang berdiri dekat pohon tersebut saat malam hari, seolah ada sesuatu yang masih mengawasi mereka dari kejauhan, dan hingga sekarang tidak ada seorang pun yang berani menebang pohon cermai itu.